Kreatif dan Seni Channel. Kreatif dan Seni Channel. Kreatif dan Seni Channel. Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Seni Channel. Nah, di video kali ini saya mau mengajak kalian semua untuk memperbaiki speaker yang modelnya seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini kebetulan saya mendapatkan di tempat sampah di tetangga. Nah, kebetulan waktu itu saya lagi pulang kampung nih ke rumah mertua. Dan saya tidak sengaja melihat di tempat sampah tetangga itu ada yang model seperti ini kawan-kawan. Ini sudah dibuang. Nah, bunyinya krotok-krotok ya. Nah, saya ambil saja karena saya juga suka membuat mini sound ya. Jadi kemungkinan apabila ini sudah tidak bisa terpakai lagi, saya bisa mengambil alat-alatnya. Nah, apabila ada yang memiliki speaker yang model seperti ini mereknya ya. Siapa tahu saja kita bisa memperbaikinya. Dan di sini saya akan mencoba dulu untuk mengetes dari speaker ini. Kita pencet. Ini harusnya sih tidak bisa ya. Benar saja tidak bisa hidup. Dan coba saja kita cas ya, tuh kawan-kawan ya. Sorry. Di sini saya sudah ada charger. Di sini 5 volt ya. Oke. Nah, ini ada titik kawan-kawan ya, indikator chargernya, namun dia tidak bercahaya atau tidak hidup ya. Oke, ini pasti sudah rusak. Tentunya kalau tidak rusak pasti tidak dibuang ya kawan-kawan ya. Sekarang kita akan bongkar. Nah, gimana cara membongkarnya? Karena di sini tidak ada baut ya kawan-kawan ya. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk kalian yang memiliki speaker seperti ini, bingung untuk membongkarnya, kalian bisa simak video ini ya. Saya akan membongkarnya. Oke, di sini sebelum kita membongkar, siapkan dulu alatnya seperti ini ya, obeng pipih. Di sini saya ada 2, walaupun tidak pipih sekali, namun ini sudah bisa untuk mencharger, membukanya ya kawan-kawan ya, dengan cara kita mencungkil ya. Nah, kalian bisa perhatikan, saya bersihkan dulu. Oke, kalian bisa perhatikan bagian pinggir-pinggir ini. Nah, bagian pinggir ini yang kalian harus cungkil ya. Pastikan obeng yang kalian gunakan, atau kalian bisa menggunakan kapi atau yang sejenisnya, yang penting pipih ya kawan-kawan ya. Oke, di sini akan saya coba cungkil. Oke, seperti ini. Nah, dia sudah keluar, kalian bisa lihat. Nah, oke, dia sudah terbuka. Pastikan hati-hati ya, kalau speaker kalian masih bagus untuk casingnya. Pastikan hati-hati supaya tidak merusak dari casing kalian. Nah, terbuka kawan-kawan. Oke, di sini terlihat ada baterai. Oke, seperti ini ya. Di sini terlihat ada baterai. Oke, berarti ini yang bunyi klotok-klotok tadi. Dan untuk mesinnya seperti ini. Dan chargernya bagian sini ya kawan-kawan ya. Wah, ini sudah saya dapatkan masalahnya. Oke, saya dekatkan dulu. Oke kawan-kawan ya, chargernya atau soket chargernya dia lepas ya kawan-kawan ya. Oke, nah kalian bisa lihat ya, tuh lepas. Coba saya akan colokkan ini, apakah dia menyala atau tidak. Oke, ada cahaya tadi, kalian bisa lihat. Nah, kedip-kedip ya warnanya. Oke,
Artinya ini masih menyala. Nah, saya akan coba bongkar ya kawan-kawan ya. Kita akan bongkar ini. Di sini ada baut-baut kecil. Kita akan bongkar dulu apakah dia bisa mencharger atau tidak. Ayo kita buka dulu. Oke, kita buka dulu baterainya. Di sini ada soket untuk baterai ya kawan-kawan ya. Oi, keras. Nah, oke, kita lepas. Kalau ada yang memiliki apa namanya speaker yang seperti ini yang tidak mau nyala, mungkin saja keluhan kalian sama, atau bisa saja baterai kalian itu yang bermasalah ya, jadi tidak bisa mencharger, atau mungkin rusaknya bisa menyala sebentar langsung mati. Nah, kalau keluhannya seperti itu biasanya chargernya ya, bukan charger, baterainya maksud saya. Itu biasanya baterainya ya kawan-kawan ya. Ini kita buka saja dulu untuk kabel-kabelnya biar gampang mencabut rangkaiannya ini. Kemungkinan itu baterainya biasanya ya. Kalau sudah baterainya bermasalah, pasti dia seperti itu keluhannya. Oke, di sini agak susah ya. Kita coba dorong dari sini. Oke, lepas bro. Oke kawan-kawan, ini adalah konektornya. Ini lepas ya kawan-kawan ya. Jadi di sini sudah, ini bagian sini dia sudah lepas ya. Untuk apa namanya, bagian PCB-nya sudah terkelupas. Dan kalau kalian memiliki keluhan yang sama, kalian tinggal carikan konektor yang baru apabila konektor yang lama sudah tidak bisa dipakai lagi. Tapi ini akan saya coba untuk memasangkannya lagi, apakah bisa atau tidak. Oke kawan-kawan, ini sudah saya solder, namun jalur pada PCB-nya dia terkelupas lagi ya. Ini akan saya lem dulu. Sebentar saya akan jelaskan apa yang saya tambahkan ini. Oke, saya akan lem dulu supaya dia lebih kuat dan tidak kadung terkelupas, supaya dia tidak rusak ya kawan-kawan ya. Oke, saya lem dulu. Oke kawan-kawan, nah selagi saya menjemur, saya lagi menjemur ya, karena saya pakaikan lem yang ini, lem Dexton, karena ini harus dikeringkan dulu, kalau tidak dia tidak mau kuat lemnya. Saya takut untuk merusak dari PCB-nya. Oke, kita abaikan dulu yang rangkaian tadi. Sekarang kita ke sini saja sambil kita menunggu lemnya kering. Di sini kita coba saja untuk membongkarnya ya. Apabila dia mau, kita akan bersihkan dulu yang bagian-bagian ini. Kita coba bongkar yang bagian depan dengan cara yang sama seperti tadi. Apakah bisa? Oh, bisa kawan-kawan. Bisa ya kawan-kawan ya. Oke. Bongkar secara perlahan saja supaya tidak merusak dari casing speaker ini. Oke, di sini sudah terbuka. Nah, wait. Nah, oke, di sini sudah terlihat dari speakernya, dan di sini speakernya saya rasa masih bagus ya, walaupun ada sedikit penyok. Oke, ini tidak ada rusak untuk speakernya atau pecah ya kawan-kawan ya. Di sini saya rasa masih bagus, dan ini untuk apa namanya, pasifnya ya, masih bagus. Sekarang kita coba bongkar dari dalam sambil kita membersihkan ini kawan-kawan ya. Kita akan bersihkan. Oke, kita buka. Di sini ada banyak baut, kalian bisa perhatikan. Oke, terlihat ya bautnya. Saya akan buka dulu. Oke, ini bautnya sudah terlepas semua. Saya akan coba untuk membukanya. Sedikit susah ya kawan-kawan ya. Wait. Hati-hati supaya tidak merusak. Oke.
Nah, oke, ini sudah terbuka, siap. Nah, untuk bagian ininya sudah terbuka dan kita perhatikan dalamnya hanya seperti ini. Dan ini kita buka saja ya kawan-kawan ya, supaya kita bisa membersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di speaker ini. Ini caranya kemana ya? Kita coba. Speakernya lepas. Oke, ini satu speaker sudah saya lepaskan. Dan yang satunya apakah bisa? Bisa. Oke. Ini lebih baik kita akan mencucinya ya kawan-kawan. Ini ada rangkaian di sini, saya akan copot. Oke kawan-kawan, nah ini sudah kering dan bodinya sekarang giliran saya jemur ya, karena saya habis cuci. Dan di sini kita melihat ada dua kabel, dan di sini saya sambungkan dengan soket yang seperti ini kawan-kawan ya. Oke. Dan sekarang kita akan coba apakah dia bisa berfungsi atau tidak. Oke, sebelum kita mencoba, kita harus sambungkan dulu baterainya. Ini baterai bawaan ya kawan-kawan ya. Kalau tidak disambung, jadi indikator lampunya tidak akan menyala karena tidak ada beban. Oke, sekarang kita akan mencobanya. Di sini saya menggunakan soket kabel USB yang model seperti ini kawan-kawan ya. USB to jack DC 5.5 mm kali 2.1 mm 5 volt. Jadi kalau kalian mau menggunakan soket yang seperti ini, kalian otomatis harus membeli kabel USB to jack seperti ini ya kawan-kawan ya. Kalian cari saja di online, banyak kabel USB to jack DC 5.5 mm kali 2 kali 1 mm. Oke, kalian ketik seperti itu, pasti akan keluar. Dan sekarang kita akan mencoba. Di sini saya akan mencobanya, apakah dia bisa menyala atau tidak, karena tadi tergeser-geser kawan-kawan kabelnya. Oke, saya colokkan saja. Oke, menyala, masih menyala ternyata. Nah, ini artinya ini bisa mencharger. Kita biarkan dulu. Selagi kita mencharger, saya akan membersihkan dulu ini. Oke, videonya akan saya singkat supaya video ini tidak terlalu panjang ya kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan, ini sudah saya sambung-sambung ya, dari speaker maupun tombol-tombol yang ini dan baterai tentunya ya kawan-kawan ya. Dan sekarang kita akan coba menghidupkan, maksud saya. Oke, kita hidupkan. Ternyata belum bisa ya kawan-kawan ya. Oke. The Bluetooth device is ready to pair. Mantap, menyala bro. Oke, sambil kita charger. Saya tidak tahu kualitas baterainya masih bagus atau tidak. Kalau semisal baterainya jelek, saya akan mengganti dengan baterai seperti ini kawan-kawan. Tapi kita coba dulu baterai yang ini ya. Di sini saya mau mencoba dulu apakah dia bisa terhubung untuk Bluetoothnya. Oke, kita sambung perangkat baru ya kawan-kawan ya. Oke, HP saya masih mencari. Nah, ini ketemu BT speaker. Oke, di kamera kurang jelas. Oke, kita coba klik apakah dia terhubung atau tidak. Oke, masuk. Mantap, dia agak getar ya. Oke, sekarang kita akan coba baterainya. Di sini terlihat 70%. Oke, terlihat ya. Saya akan mencoba mencari lagu-lagu no copyright. Di mana ya? Saya takut kena copyright ya.
Itu lagu saya sendiri aja kawan-kawan ya. Oke, bunyi ya. Oke. Woi, dia masih gitar. Karena ini belum ada casingnya, jadi suaranya masih kurang ya kawan-kawan ya. Tapi untuk suara saya rasa ini masih bagus. Oke, dia putus-putus, baterainya tidak kuat. Mantap. Oke, kita matikan saja. Oke, ini artinya speaker yang saya temukan ini masih hidup ya kawan-kawan ya. Tinggal memperbaiki soket chargernya saja. Namun saya tidak tahu apakah baterai ini bisa mengisi atau tidak. Saya akan coba cas dulu. Ini saya akan matikan. Saya akan matikan dulu. Oke, sekarang saya mau cek dulu untuk bodinya apakah sudah kering atau tidak. Oke, ini sudah kering. Saya akan pasang dulu ya kawan-kawan ya. Saya akan memasangnya dulu. Oke kawan-kawan, ini untuk speakernya sudah saya pasang ya. Sengaja saya tidak videokan karena supaya tidak terlalu panjang video ini. Oke, untuk pemasangan saya yakin kalian semua tahu ya kawan-kawan ya. Bisa membongkar, pastinya bisa memasang. Oke. Dan sekarang kita akan coba sambungkan ini ke sini. Dan nanti kita akan mencari tempat untuk chargernya ini ya, karena tidak mungkin lagi berada di sini. Kita akan rubah, nanti kita pasangkan di mana saja yang mudah ya, supaya lebih simpel saja. Oke, kita akan bongkar dulu yang bagian ini supaya tidak mengecas lagi. Oke, baterai kita buka. Dan ini pun sudah kering ya kawan-kawan ya. Dan sekarang kita kembalikan ke semula lagi. Kita pasang. Karena ini ada kabel, berarti kita harus tekuk seperti ini. Oke. Siap, sudah tidak blur. Dan sekarang kita pasang kembali ke semula seperti awalnya. Cuma di sini ada tambahan ini ya, kabel saja. Kawan-kawan, ini sudah masuk pas. Sekarang kita baut. Mana ya tadi bautnya? Oke, ini kita baut seperti semula supaya dia tidak kemana-mana. Oke, ini sudah saya pasang ya, namun bautnya hilang satu, saya tidak tahu, nanti akan saya carikan lagi. Oke, sekarang kita akan coba untuk menyalakan. Ini baterainya kembung ternyata kawan-kawan. Kemungkinan besar ini baterainya sudah drop ya kawan-kawan ya. Oke, kita coba saja apakah dia mau menyala. The Bluetooth device is ready to pair. Mantap. Bisa. The Bluetooth device Oke. is connected successfully. Dia sudah terhubung karena tadi kita sudah menyambungnya. Kita akan coba nyalakan lagu ya. Mantap. Oke, saya akan carikan dulu. Coba lagu jeduk-jeduk ya yang no copyright. Oke, semoga ini tidak kena copyright ya. Mantap. Speakernya udah aktif ya. Dimana tadi waktu pertama kita bongkar speaker ini tidak hidup, jadi saya dapatkan speaker gratis ya kawan-kawan ya.
Oke, suaranya sangat keras ya kawan-kawan ya. Mantap. Jadi kita bisa mendapatkan speaker gratis, bro. Oke, untuk baterainya ini lumayan bisa menyalakan speaker ya. Kalau dia drop biasanya langsung mati ya kalau saya fullkan seperti tadi. Dan coba kita charger, apakah dia masih bisa berfungsi. Takutnya tadi kita pasang yang ini kabelnya lepas ya. Semoga saja tidak. Oke, dia menyala, bro. Terlihat tidak itu merah-merah dari sini? Oke, ada nggak terlihat bukan? Nah, jadi speaker ini sudah bisa digunakan lagi, bro. Kita tinggal merangkai tempat ini ya. Kita taruh di mana ya kawan-kawan ya? Kita taruh di belakang ini saja ya, bagian sini saja. Nanti kita bor, saya akan bor dulu ya kawan-kawan ya. Kita pasangkan dulu yang depan. Kita keraskan lagi lah musiknya. Oke, saya akan coba matikan dulu. Baterainya kayaknya sudah habis, dia agak geser ya. Oke, kita stop, kita matikan dulu. Mati. Dan di sini sekarang kita akan merangkai baterainya. Kita pakai saja dulu. Apabila dia sudah drop, kita akan ganti dengan baterai yang model lithium seperti ini kawan-kawan. Kebetulan di sini ada tempatnya ya. Nah, terlihat ya. Oke, jadi kalau kita mau ganti bisa di sini. Pas sekali ya. Mantap. Oke, sekarang saya akan membuatkan dulu lubang dari tempat chargernya. Oke, bro. Nah, oke kawan-kawan. Di sini sudah saya lubangi ya, seperti ini. Saya menggunakan bor. Dan untuk soketnya saya lebih panjangkan lagi ya, karena saya akan pasangkan di tengah-tengah ini. Siapa tahu saja nanti suatu saat saya mau mengganti baterai, jadi baterainya sudah ada tempat. Ini nanti saya pasang di sini nanti. Dan di sini saya sambung seperti ini karena saya tidak memiliki isolasi bakar, jadi isolasi biasa saja cukup. Yang penting dia tidak short ya. Dan di sini untuk baterainya masih saya pasang. Saya akan lem untuk baterai. Di sini saya lem menggunakan lem bakar saja supaya dia tidak goyang. Oke. Nah, seperti ini. Dan sekarang kita pasang dulu untuk ininya. Di sini ada apa ini namanya? Model seperti ini kawan-kawan. Nah, ini agak kotor, saya bersihkan dulu ya. Oke kawan-kawan, di sini sudah saya lubangi ya, sudah saya bersihkan tadi. Kita masukkan ini di bagian sini. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita pasangkan ringnya, pasang ring, dan kita pasang seperti ini. Pastikan pemasangan ini kuat ya kawan-kawan ya, supaya dia tidak goyang-goyang. Oke, setelah seperti ini jangan lupa untuk dilem ya. Di sini saya menggunakan lem bakar untuk menghindari konslet, supaya dia tidak nempel-nempel saja ke kanan ke kiri maupun ke samping. Dan setelah itu ini kita cabut karena kita masih menggunakan baterai yang lama. Dan sekarang kita pasang seperti ini saja, seperti biasa. Pasang biasa saja ya kawan-kawan ya. Oke, ini pasangkan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi chargernya lewat sini ya kawan-kawan ya. Ini sudah bisa di charger. Tes. Oke, menyala. Terlihat bukan? Lampunya saya cabut ya. Saya cabut lampunya. Oke, lampu merahnya mati ya. Oke, saya matikan dulu penerangan di depan. Oke. Saya ulangi. Nyala. Mati. Oke, sekarang kita charger dulu sebelum kita mencobanya. Mantap. Oke kawan-kawan, ini baterainya sudah saya cas. Dan sekarang kita
coba untuk speaker ini. Dan ini rencananya saya mau cat kembali ya kawan-kawan ya, biar lebih keren saja. Namun untuk saat ini saya masih belum ada catnya. Masih sudah ada catnya, saya akan cat kembali biar dia terlihat lebih baru. Oke, dan sekarang kita coba nyalakan. The Bluetooth device is ready to pair. Hehe, mantap bro. The Bluetooth device is connected successfully. Sudah menyambung dan sekarang kita hubungkan sama lagu yang tadi saja. Oke. Oke kawan-kawan, semoga terhibur ya untuk kalian, dan semoga bermanfaat juga untuk kalian yang lagi memiliki Soundlink Mini seperti ini, yang kerusakannya mirip-mirip seperti ini. Kalian bisa tiru saja cara memperbaikinya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, tentunya di Kreatif dan Sony Channel.